Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi bagian 108. Kompetisi Aliansi Chanyuan. Saat ia berbicara, Guru Changtian tiba-tiba berjalan keluar dari aula utama. Setelah dia pergi, Jared Haotian tiba-tiba menatap Salman Haotian dan berkata, "Apakah kau mencoba menghancurkan masa depan keluarga Haotian?" Senior, itu tidak sepenuhnya benar. Sebelum Salman Haotian sempat berbicara, Charlie, yang masih duduk tenang sambil minum, berkata dengan senyum santai, "Anda menukar 3 putri Anda demi kelangsungan hidup keluarga Haotian. Apakah Anda tidak takut digosipkan di belakang Anda? Kau pikir kau siapa? Apa kau berhak berbicara di sini?" Jared Haotian meraung, aura kuatnya meledak keluar. "Siapa aku bukanlah hal penting. Yang penting adalah reputasi keluarga Haotian." Charlie berkata tanpa mengubah ekspresinya, lalu mengorek telinganya. Seseorang boleh menjalani hidup yang tidak jujur, tetapi mereka tidak boleh menjalani hidup yang hina dan menyedihkan seperti itu. Pada saat ini, Charlie memandang Jared Haotian dengan penuh minat. Dunia yang diperoleh dengan memperdagangkan wanita hanyalah tumpukan kotoran. Hebat. Begitu Charlie selesai berbicara, Salman Haotian bersorak keras, suaranya dalam dan bergema, tertawa terbahak-bahak. Hanya dengan satu kalimat ini, dia mulai memandang Brian Qin dengan rasa hormat yang baru. Hebat. Banyak orang lain di aula juga tak kuasa menahan sorakan. Dia, Selena dan yang lainnya di samping Charlie tak kuasa menahan diri untuk menoleh, terdiam sejenak, lalu tersenyum manis. Kalian semua. Melihat begitu banyak orang bersorak, wajah Jared Haotian memerah karena malu. "Paman ketiga, ini keputusanku," kata Salman Haotian dengan tegas. "Bagus, sangat bagus." Jared Haotian gemetar karena marah, wajah tuanya berubah menjadi muram dan menakutkan. Dia berbalik tiba-tiba dan keluar dari aula utama dengan amarah yang membara. "Salman Haotian, keluarga Haotian akan dihancurkan olehmu cepat atau lambat." Setelah dia pergi, Tetua Agung juga menyelinap pergi, lalu datang untuk menuntut penjelasan, hanya untuk disambut dengan penolakan. Kini, aula kembali hening. Salman Haotian, yang telah lama marah, kembali mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Ia terhuyung dan duduk di tanah dengan bunyi gedebuk. Sungguh memalukan. "Salman, mari kita undang murid angin dan awan lainnya. Carilah seseorang yang berkarakter baik, tidak masalah jika biayanya lebih mahal. Yang terpenting adalah kita tidak boleh kalah lagi kali ini." Pria tua gemuk bernama Khalid Haotian menatap Salman Haotian. "Ya, kita tidak boleh kalah lagi. Kita perlu menemukan seseorang yang lebih kuat dari Romeo. Dia telah bergabung dengan klan Yin Yang. Kalau begitu, mari kita cari." Para senior." Charlie terbatuk, menyela Salman Haotian, dan melihat sekeliling ke semua orang, dengan ragu bertanya, "Kalian sama sekali tidak percaya padaku?" "Sahabat muda Brian Qin, kami menghargai kebaikanmu." Khalid Haotian tersenyum lembut, "Namun pertempuran ini menyangkut masa depan keluarga Haotian, jadi kami tidak boleh lengah. Peringkatmu lebih dari 10 peringkat di bawahnya. Kau tidak bisa mengalahkannya," gumam seorang pria tua berambut abu-abu. "Tidak bisa menang. Aku tidak bisa menang." Charlie menyeringai. "Bahkan jika Zaheri, yang berada di peringkat pertama datang, aku tetap akan menghancurkannya. Apalagi Romeo, yang berada di peringkat ke-69. Namun, Charlie hanya memikirkan kata-kata itu dalam hati. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya di sini atau dalam situasi seperti ini, karena dia belum siap menjadi anggota keluarga Haotian. "Baiklah." Akhirnya, Salman Haotian angkat bicara, tersenyum sambil menatap Charlie, "Teman muda, kalau begitu kau harus ikut berpartisipasi." "Nah, ini baru benar. Moon, bawalah teman muda Brian Qin ke kediamannya," Salman Haotian menginstruksikan Selena. "Memem." Selena mengangguk sambil berdiri dan menuntun Charlie keluar. Setelah mereka pergi, Khalid Haotian dan yang lainnya menatap Salman Haotian dan dengan ragu bertanya, "Kamu benar-benar tidak akan membiarkan dia mewakili keluarga Haotian dalam kompetisi aliansi Chanyuan, kan?" "Tentu saja tidak." Salman Haotian menyeka darah dari sudut mulutnya. "Setiap keluarga memiliki 9 tempat. Brian Qin adalah murid peringkat awan dan angin, jauh lebih kuat daripada murid-murid keluarga Haotian. Biarkan dia mengambil satu tempat, dan kau cari murid peringkat awan dan angin lainnya."
Setidaknya satu yang lebih kuat dari Romeo. Selain itu, periksa juga apakah Safia Chu masih berada di Bei Zhen Changyuan. Dia mungkin bisa membantu menemukan murid peringkat awan dan angin. Dimengerti. Di sini, Selena memimpin Charlie di jalan yang sepi. Keduanya berjalan berdampingan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi terus mencuri pandang ke arah Charlie. Dia juga memiliki keinginan untuk mengulurkan tangan dan melepas topeng Charlie untuk melihat wajah aslinya. Nona Selena, kapan aliansi Changyuan akan dimulai? Tanya Charlie penasaran sambil melirik ke kiri dan ke kanan pada ramuan spiritual di sepanjang jalan, tanpa menyadari perilaku Selena yang tidak biasa. 3 hari lagi. Selena, yang masih diam-diam mengamati Charlie, merasa bingung dengan ucapan Charlie yang tiba-tiba itu. Berapa banyak murid yang akan dikirim oleh masing-masing keluarga dalam aliansi Changyuan untuk berperang? Setiap keluarga akan mengirim 9 orang. Charlie mengelus dagunya, berpikir dalam hati, mengapa ini terasa sangat mirip dengan turnamen 3 sekte. Tetapi dibandingkan dengan turnamen 3 sekte, pertemuan aliansi Changyuan ini melibatkan taruhan yang jauh lebih besar. Terkadang ia berpikir bahwa jika semua kekuatan besar di Chu Agung mengikuti contoh aliansi Changyuan Bei Zhen Changyuan, mungkin dunia akan damai. Pada saat itu, murid-murid peringkat awan dan angin akan sangat populer, dan ia bertanya-tanya berapa banyak kekuatan yang akan menawarkan harga selangit untuk mengundang mereka. Tak lama kemudian, Selena membawa Charlie ke sebuah taman kecil yang tenang, menatapnya untuk terakhir kalinya, lalu pergi. Wow! Setelah menutup gerbang taman kecil, Charlie melepas topeng hantu, meregangkan tubuh dengan malas, mengeluarkan sebotol anggur, duduk di bawah pohon buah roh, meringkuk di sana, dan memandang ke langit berbintang yang luas. Ibu, aku di sini, di keluarga Hao Tian, mengawasi pria yang pernah ibu cintai, gumam Charlie. Ibu, apakah ibu masih hidup? Saat mengamati, pandangan Charlie menjadi kabur, dan matanya sedikit berkaca-kaca. Di siang hari, ia berakting, memainkan berbagai macam peran, tetapi mungkin hanya di kesunyian malam ia mengungkapkan emosi sejatinya. Meskipun ini adalah keluarga Hao Tian, dan meskipun darah keluarga Hao Tian mengalir di nadinya, dia sama sekali tidak merasa seperti berada di rumah. Berbicara soal rumah, Charlie tersenyum tipis. Dalam pandangannya yang kabur, ia seolah melihat dua sosok cantik, keduanya mengenakan jepit rambut phoenix dan perhiasan giok. Yang satu mengenakan gaun peri 7 warna, dan yang lainnya mengenakan gaun phoenix 7 warna. Safia, Luna, setelah aku membantu mereka melewati masa sulit ini, aku akan kembali menemui kalian. Suatu saat di tengah malam, kendi anggur di tangan Charlie jatuh ke tanah, dan dia berbaring di bawah pohon buah spiritual, tertidur dengan tenang. Saat malam semakin larut, di bawah cahaya bulan yang terang, seorang wanita yang mengenakan jubah peri 7 warna memasuki aula utama keluarga Hao Tian, ditemani oleh seorang anak laki-laki berwajah tembem yang dengan penasaran melihat sekeliling. Kakak, kenapa kakak membawa Jessie ke sini? Bocah berwajah tembem itu menatap wanita yang mengenakan gaun peri 7 warna di sampingnya dengan ekspresi bingung. Tak lama kemudian, Salman Hao Tian tiba. Ketika melihat wanita yang mengenakan jubah peri 7 warna, ia membuka mulutnya, tetapi akhirnya tidak tahu harus berkata apa. Dia berada di peringkat ke-79. Kuharap dia bisa membantumu. Wanita bergaun peri warna-warni itu berbisik, lalu berbalik dan berjalan keluar. Saudara Taois Chu. Salman Hao Tian buru-buru melangkah maju, tetapi sudah terlambat. Dia telah lenyap seperti embusan angin. Paman, aku belum makan. Di sini, bocah berwajah tembem itu mengangkat kepalanya dan dengan lembut menarik-narik pakaian Salman Hao Tian. Bolehkah aku makan dulu? Mendengar itu, Salman Hao Tian dengan lembut menepuk kepala anak laki-laki itu. Namamu Jessie, kan? Ya, seorang lelaki tua memberi saya nama ini. Bocah itu memperlihatkan 2 baris gigi seputih salju, tampak sangat jujur. Malam itu gelap gulita, dan anginnya sangat menusuk. Sesosok figur yang berlumuran darah menggendong figur lain yang juga berlumuran darah saat mereka terlatih-tatih. Setelah diperiksa lebih teliti, ternyata mereka memang Bradley dan Travis. Bradley, lepaskan aku. Aku tidak bisa melarikan diri lagi. Suara Travis serak dan kelelahan. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat bahwa kaki dan tangannya telah terputus, dan dia sekarang menjadi orang cacat. Omong kosong. Bradley mengumpat dengan ganas. Setelah diperiksa lebih dekat, matanya kosong, seolah-olah telah dicungkil, dengan darah mengalir dari rongga mata yang berongga. Travis tersenyum,
Air mata mengalir di wajahnya. Kita semua harus hidup, bahkan jika kita menjadi anjing, kita harus berjuang untuk bertahan hidup. Ya, kita masih perlu membalas dendam pada Zaheri. Di pagi buta, sinar matahari yang hangat menyinari bumi. Di taman kecil itu, Charlie bersandar pada pohon buah roh, masih tertidur lelap. Tak lama kemudian, gerbang taman kecil itu bergetar dan didorong terbuka oleh tangan yang bagaikan giok. Saudara Taois Briankin. Setelah mendengar suara itu, Charlie tiba-tiba membuka matanya, menjentikkan tangannya untuk menutupi wajahnya dengan topeng hantu lagi, lalu menatap Selena yang telah masuk. Tatapannya kemudian menyapu seorang anak laki-laki berwajah tembem yang mengikuti di belakang Selena. Bukankah pemuda ini Jesse yang ada semalam? Siapakah anak kecil ini? Charlie melirik Jesse, lalu mengalihkan pandangannya ke Selena. Namanya Jesse yang berada di peringkat ke-79 dalam daftar angin dan awan, kata Selena sambil tersenyum lembut. Mendengar ini, Charlie mengangkat alisnya dan menatap Selena dengan ragu-ragu, hanya mengundangnya. Aku dengar dari ayahku bahwa mereka tiba tadi malam, kata Selena sambil tersenyum. Kudengar mereka dibawa oleh seorang senior yang cantik. Ya, kakak perempuan itu sangat cantik. Jesse berkata jujur saat membicarakan kakak perempuan yang cantik itu, dan dia bahkan menggesturing dengan tangannya saat berbicara, dia seperti peri. Secantik apapun mereka, bisakah mereka secantik Safia dan Lunaku? Gumam Charlie pada dirinya sendiri. Saat berbicara, dia tidak lupa untuk menatap anak laki-laki itu dari atas ke bawah. Jesse tampak baru berusia 12 atau 13 tahun, kira-kira seusia dengan Hua dan Josephine, dan peringkatnya di urutan ke-79 dalam daftar popularitas cukup tak terduga. Keluarga Haotian akhirnya menemukan murid lain dari peringkat angin dan awan. Charlie tak kuasa menahan diri untuk menggosok pelipisnya. Namun, setelah dipikir-pikir, hal ini dapat dimengerti, karena peringkatnya memang terlalu rendah. Bagaimana mungkin keluarga Haotian menggantungkan masa depan keluarga pada orang seperti itu? Wajar jika mereka mencari orang lain. Aku jadi penasaran berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan untuk ini. Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya. Charlie benar-benar ingin memberitahu Selena bahwa mereka tidak perlu mencari orang lain. Dia sudah cukup. Adapun murid-murid di peringkat angin dan awan, dia bisa mengalahkan mereka satu per satu, atau dua per dua. Tidak perlu membuang-buang uang. Namun, melihat pemuda yang tampak jujur di hadapannya, Charlie berpikir sejenak mungkin biayanya tidak mahal. Lihat, ini dia. Saat Charlie sedang berpikir, sebuah suara terdengar dari luar taman kecil itu. Begitu dia selesai berbicara, Sally dan Sinta masuk satu per satu. Ketiga kembar itu sangat banyak sehingga Charlie tidak bisa membedakan mereka. Namun, Sally dan Sinta diikuti oleh 3 orang lainnya. Ketika Charlie mendongak untuk melihat mereka, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Aneh sekali. Dunia ini begitu luas, aku bisa bertemu kalian di mana saja. Tidak heran Charlie bertindak seperti itu, karena dia mengenali ketiga orang yang datang bersama Sally dan yang lainnya. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka tak lain adalah William Wei, Zerkeli, dan Robert Chen, ketiga orang konyol itu. Namun setelah memikirkannya lagi, Charlie mengerti. Istri Salman Haotian, Lena Hua, dulunya adalah utusan suci Istana Qixi dan sekarang menjadi guru dari Nina Su, gadis suci Istana Qixi. Sebagai murid di peringkat angin dan awan, Lena Hua tentu akan mengirim Nina untuk membantu dalam pertempuran. Jadi, Nina tidak datang sendirian. Dia membawa William dan 2 orang lainnya sendiri. Begitu saya menyebutkan nama mereka, mereka pun tiba. Saat mereka bertiga sedang berbicara dengan Selena dan yang lainnya, Nina masuk dan meraih Robert, yang baru saja menggelengkan kepala dan merapikan rambutnya, lalu menariknya ke samping. Aku akan berterus terang hari ini. Nina melirik William dan 2 orang lainnya saat dia masuk. Aku tidak mengundang kalian ke sini untuk jalan-jalan. Kalian sebaiknya lebih waspada, atau kalian akan mendapat masalah. Berhenti bicara, aku siap untuk tidak tahu malu. William mengorek hidungnya. Aku bukan hanya tampan, aku juga berkulit tebal. Robert menggelengkan kepalanya lagi, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan dengan santai merapikan rambutnya. Aku tidak pandai berkelahi, tapi aku pandai menerima pukulan. Zerke menegakkan kerah bajunya. Hahaha. Kata-kata baik dari ketiga orang konyol itu membuat Selena dan yang lainnya tertawa. Bibir Charlie sedikit berkedut. Ia berpikir dalam hati bahwa ia tidak tahu seberapa seru pertemuan aliansi Chanyuan nanti, tetapi pasti akan sangat meriah.
1 peringkat ke-79, 1 peringkat ke-92, 1 peringkat ke-93, 1 peringkat ke-94, dan 1 peringkat ke-95, 5 murid dalam peringkat angin dan awan. Itu susunan yang tepat. Charlie mengelus dagunya, tetapi untuk berjaga-jaga, dia tetap akan melanjutkan. Ini, kata kelompok itu, mata mereka sudah tertuju pada Charlie. Namaku Brian Keane. Charlie tersenyum, dan mungkin karena tahu mereka akan bertanya, dia menambahkan, peringkat ke-99 di peringkat angin dan awan. Jadi kau Brian Keane. Robert menatap Charlie dari atas ke bawah. Orang bilang kau tidak pernah menunjukkan wajahmu. Dari mana asalmu? Saya. Tepat ketika Charlie hendak berbicara, William sudah merangkul bahu Charlie dan mengedipkan mata padanya. Hei, ku dengar kau juga seorang alkemis. Bolehkah aku melihat api sejatimu? Aku juga belum pernah melihatmu di turnamen pemurnian pil. Serke juga maju, berputar dan menatap Charlie. Aku melewatkannya. Charlie terbatuk pelan, dan dengan sebuah pikiran, dia memanggil api abadi miliknya, yang melayang di telapak tangannya dan berubah warna. Warna api abadi miliknya sungguh aneh. Nyala api kecil itu mencampurkan warna merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu, menjadikannya nyala api 7 warna yang membuat Robert dan yang lainnya terpana. Api sejati jenis apa itu? Ketiganya menatap nyala api di telapak tangan Charlie, bahkan Nina pun datang menghampiri. Api sejati 7 warna, ini pertama kalinya aku melihatnya. Bagaimana kalau kita bertukar api? William segera memanggil api sejati berwarna ungu miliknya. Mimpi saja. Charlie segera menarik kembali api abadi itu. Selama 2 hari berikutnya, keluarga Haotian jauh lebih sibuk, terutama mempersiapkan aliansi Chanyuan. Namun, itu adalah hal-hal untuk orang-orang tua. Para murid yang akan menghadiri pertemuan aliansi Chanyuan semuanya dengan tenang mengatur pernapasan mereka di kamar masing-masing untuk menjaga kondisi tubuh mereka tetap optimal setiap saat. Huff. Di taman kecil itu, Charlie menghela napas panjang dan meregangkan tubuhnya dengan malas. 9 siklus pemurnian tubuh buas dan 6 siklus pemurnian jiwa buas membuatnya merasa berenergi dan segar. Setelah menyesap anggur untuk terakhir kalinya, Charlie kembali menatap langit berbintang. Ia tidak menyadari kapan akhirnya ia mengalihkan pandangannya, berjalan keluar dari gerbang taman kecil, dan di bawah langit berbintang, menatap keluarga Haotian dengan saksama, seolah-olah ia melakukannya untuk ibunya. Harus diakui bahwa rumah keluarga Haotian memang sangat besar. Yang bisa Anda lihat sebagian besar adalah bukit-bukit kecil, istana dan paviliun, serta pohon buah-buahan spiritual dan tanaman herbal yang ditanam di mana-mana, tetapi semua itu jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan yang ada di kota alkimia dan mansion alkimia. Orang-orang dari keluarga Haotian cukup ramah. Hampir setiap orang yang bertemu dengannya akan menyapanya. Kondisi mental Charlie tidak banyak berubah, setenang malam yang sunyi. Dia masih tidak memiliki perasaan apapun terhadap tempat ini. Alasan dia tinggal untuk membantu keluarga Haotian hanyalah karena sedikit rasa sayang. Saatnya melepasnya, saatnya melepasnya. Saat Charlie melewati sebuah villa, dia mendengar tawa cekikikan dari dalam. Mendengar suara itu, Charlie tak kuasa menahan diri untuk melihat ke dalam. Ia langsung melihat 3 orang mengintip dari jendela. Setelah diperhatikan lebih dekat, ia mengenali mereka sebagai 3 orang konyol milik Robert. Anehnya, ketiganya tidak terlihat. Bahkan dengan mata abadinya, ia akan kesulitan menemukan mereka. Apa yang kalian lihat? Tanya Charlie penasaran, lalu berjalan ke taman kecil itu sambil bergumam sendiri saat mendekat. Melihat Robert dan 2 orang lainnya, mereka begitu asyik menonton sehingga tidak menyadari Charlie berjalan mendekat dari belakang. Mereka masih diam-diam mengamati ruangan dengan mata bulat besar mereka. Melihat ini, Charlie menjadi semakin penasaran, berjalan mendekat, dan menjulurkan lehernya untuk melihat keluar jendela. Oh tidak, kita telah ketahuan. Charlie baru saja menjulurkan kepalanya dan bahkan belum melihat ke dalam ketika Robert berteriak, oh tidak. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka bertiga berbalik dan lari. Mereka bukan hanya pandai dipukuli. Kecepatan mereka dalam melarikan diri sangat luar biasa, dan mereka bahkan tidak menyadari Charlie berdiri di dekat jendela ketika mereka sampai di sana. Apa yang sedang terjadi? Charlie mengalihkan pandangannya dari mereka dan menoleh keluar jendela. Namun, tepat saat dia mencondongkan kepalanya, sebuah tangan lembut menghampirinya. Bang! Brang! Saat itu juga, seluruh jendela pecah berkeping-keping dan terlempar keluar. Charlie,
yang baru saja mendekat, tidak melihat apapun sebelum terkena tepat di wajahnya oleh tangan yang seperti giok. Semuanya terjadi terlalu cepat. Meskipun dia tidak sempat bereaksi, dia terlempar dan mendarat telentang di atas bebatuan. Sambil bergegas berdiri, Charlie menutupi wajahnya dan meringis. Dentang. Saat ia kembali berdiri tegak, sebilah pedang mematikan menusuknya dari kejauhan. Merasakan niat membunuh, naluri hidup Charlie mendorongnya untuk mundur tiba-tiba. Namun, tepat saat dia melangkah mundur, pedang pembunuh mengerikan yang telah menusuk ke arahnya berhenti beberapa kaki dari tubuhnya. Briankin. Sebuah suara terkejut langsung terdengar. Setelah mendengar suara itu, Charlie menyadari bahwa orang yang memegang pedang pembunuh itu adalah Selena, yang menatapnya dengan amarah di matanya, pipinya memerah, dan percikan api menyala di matanya yang indah. Yang terpenting bukanlah hal-hal itu, melainkan penampilannya. Rambutnya basah, dan lengannya yang telanjang masih dipenuhi tetesan air. Bahkan gaun berkilauan yang dikenakannya menempel di kulitnya karena kelembapan, memperlihatkan sosoknya yang memesona. Melihat ini, ekspresi Charlie menjadi sangat menarik. Siapapun yang tidak bodoh bisa langsung tahu bahwa Selena baru saja selesai mandi. Tiba-tiba, pikirannya menjadi kacau, dan sosok licik Robert dan kedua bajingan lainnya tanpa sadar muncul dalam benaknya. Tak heran mereka bertiga bisa bersembunyi, tak heran mereka tertawa licik, tak heran mereka mengamati dengan saksama, tak heran dia ditampar begitu mendekat, tak heran Selena begitu marah. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa ketiga idiot itu datang untuk mengintip Selena saat mandi. Briankin, aku tak pernah menyangka kau akan menjadi orang seperti ini. Selena menatap Charlie dengan dada berdebar, matanya yang indah masih berbinar. Charlie tiba-tiba merasa tidak enak badan di sekujur tubuhnya. Demi Tuhan, aku benar-benar tidak melihat apapun. Aku tidak tahu kau sedang mandi di sana. Itu kecelakaan. Itu kecelakaan. Aku hanya mendekat dan kau. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tepat ketika Charlie hendak menjelaskan, teriakan keras terdengar dari luar. Benar, suara yang dia buat ketika menabrak bukit buatan itu cukup keras, jadi akan aneh jika tidak menarik perhatian. Namun, ketika Charlie melihat siapa itu, wajahnya di balik topeng langsung berubah gelap, karena itu adalah William dan kelompoknya. Apa yang terjadi di sini? Ketiganya memandang Selena dan Charlie dengan pura-pura bingung, dan sebagian besar tatapan mereka tertuju pada Charlie, dengan ekspresi aneh di mata mereka, mengapa anak ini juga ada di sini? Tanpa berpikir panjang, ketiganya mengusap dagu mereka dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan penuh makna, sepertinya kita semua memiliki pemikiran yang sama. Apa yang terjadi? Nina, Sally, dan Sinta masuk dari luar dan terkejut melihat pemandangan itu. He. Selena hendak berbicara, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya dan ia kesulitan mengucapkannya. Bagaimana mungkin ia mengatakannya? Jika ia melakukannya, keluarga Haotian akan benar-benar berada dalam masalah besar. Seketika itu juga, pipi Selena memerah. Melihat ini, Nina dan yang lainnya semua mengalihkan pandangan mereka ke Charlie. Uhuk. Charlie terbatuk pelan, tentu saja tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia memang korban, dan Robert serta dua idiot lainnya yang mengintip Selena. Tapi dia tidak bisa mengatakan itu. Jika sampai terungkap, Selena tidak akan tahu bagaimana menghadapi orang lain. Baiklah, aku mau tidur lagi sekarang. Di bawah tatapan semua orang, Charlie terkekeh kering dan segera berbalik, tetapi setelah berlari 2 langkah, dia berbalik lagi dan dengan sangat sadar menyeret William dan 2 orang lainnya pergi. Kakak, apa yang terjadi? Setelah mereka pergi, Sally menatap Selena dengan heran. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Selena buru-buru menyarungkan pedangnya, menutupi wajahnya, dan berlari ke paviliun seolah-olah melarikan diri. Tak lama kemudian, jeritan kesakitan terdengar dari satu arah keluarga Haotian, mengejutkan anggota keluarga Haotian yang baru saja tertidur. Pikiran pertama mereka adalah seseorang sedang menyembelih babi di tengah malam. Keesokan harinya, sebuah pedang terbang raksasa lepas landas dari keluarga Haotian. Di atas pedang terbang itu terdapat 9 tetua dari keluarga Haotian, termasuk Salman Haotian, Lena Hua, dan Khalid Haotian. Selain mereka, ada 9 murid muda, Charlie, Selena, Jessie, dan Nina. Patut disebutkan bahwa hampir semua orang di pedang terbang itu, sejak lepas landas hingga sekarang, akan menoleh setiap 2 atau 3 detik dengan ekspresi aneh untuk melihat Robert, William, dan Zerke. Tidak heran mereka terlihat aneh.
Ketiga orang ini bertingkah agak berbeda hari ini. Yah, kemungkinan besar mereka bertiga dipukuli, dan dipukuli dengan sangat parah. Mereka semua memar dan babak belur, terutama Robert, yang rambutnya yang panjang dan terurai semuanya tercabut. Dan William, wajahnya yang persegi berubah menjadi wajah berbentuk V. Yang paling menakjubkan adalah Serke, yang masih menggaruk tenggorokannya dan sesekali berhasil mengeluarkan beberapa kerikil kecil dari tenggorokannya. Satu-satunya saat mereka bertiga bersikap baik adalah ketika mereka duduk dengan sopan, sangat sopan. Orang-orang akan melirik mereka dari waktu ke waktu, sementara mereka juga akan melirik Charlie dari waktu ke waktu. Semalam, setelah Charlie menyeret mereka pergi dari Villa Selena, mereka dibawa ke tempat terpencil. Apa yang terjadi selanjutnya terlalu mengerikan untuk digambarkan. Mereka dipukuli begitu parah sehingga bahkan ibu mereka sendiri pun tidak akan mengenali mereka. Ketiganya masih kesal. Mengapa Charlie memukuli mereka? Lalu lihatlah Charlie, yang memegang pedang langit merah dan mengusapnya dari awal hingga akhir. Sesekali ia akan mendongak dan melirik sekeliling, tetapi setiap kali ia melihat Selena menatapnya dengan tajam, kilatan cahaya bertebaran di matanya yang indah, dan rona merah menjalar di pipinya. Setiap kali, Charlie akan batuk ringan dan terus menyeka pedangnya. Suasana di tempat kejadian agak aneh. Tidak ada yang berbicara. Nina adalah yang paling frustrasi, menggaruk kepalanya sepanjang jalan, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan suasana aneh ini. Jadi, begitulah cara kita sampai di sini. Pedang terbang itu bergerak sangat cepat, seperti pelangi yang panjang. Ini adalah rangkaian pegunungan yang terletak di dataran luas, yang dikenal sebagai Pegunungan Canyuan. Jauh di dalam pegunungan ini terdapat sebuah kota kuno yang luar biasa besar, jauh lebih besar daripada aula cabang ke-9 Sekte Heng Yue. Penduduk Chu Utara menyebutnya kota kuno Canyuan. Kota kuno Canyuan memiliki sejarah yang sangat mengesankan. Kota ini didirikan bersama oleh leluhur keluarga Hao Tian, keluarga Yuan, dan keluarga Yin Yang. Yang terpenting, ada penguasa kota Canyuan kuno, yang hubungannya dengan ketiga keluarga tersebut jauh lebih rumit. Dahulu kala, seorang wanita dari keluarga Hao Tian menikah dengan keluarga Yin Yang dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika bayi laki-laki itu tumbuh dewasa, ia menikahi seorang wanita muda dari keluarga Yuan. Putri yang ia miliki dengan wanita muda dari keluarga Yuan kemudian menikah dengan seorang pria dari keluarga Hao Tian. Anak yang ia miliki dengan pria itu adalah leluhur dari penguasa kota Canyuan. Oleh karena itu, leluhur penguasa kota Canyuan memiliki hubungan yang erat dengan ketiga keluarga tersebut, dan keturunannya secara alami juga memiliki hubungan darah dengan ketiga keluarga tersebut. Ini adalah sesuatu yang dilakukan secara sengaja oleh leluhur ketiga keluarga tersebut, yaitu menciptakan seseorang yang memiliki hubungan darah dengan ketiga keluarga tersebut untuk menjadi penguasa kota Canyuan. Inilah kesepakatan yang mereka buat bertahun-tahun lalu. Kota kuno Canyuan bukan milik salah satu dari tiga keluarga tersebut, dan tidak akan memihak salah satu dari mereka. Signifikansinya terletak pada kenyataan bahwa setiap pertemuan aliansi Canyuan akan diadakan di sini untuk membagi dan menjatah wilayah Beizhen Changyuan secara damai. Ketika Charlie mendengar tentang hal ini, dia takjub dengan kebijaksanaan luar biasa dari ketiga leluhur tersebut. Mereka telah bertindak terlalu cerdik. Saat mereka berbicara, pedang terbang raksasa itu mendarat di sebuah tempat di kota kuno Canyuan, yang berdiameter 10.000 kaki. Saat melihat Salman Hao Tian tiba, Charlie memperhatikan ratusan tetua berjubah putih berjongkok di atas panggung tinggi. Mereka semua berdiri ketika Salman Hao Tian tiba. Saudara Taois Hao Tian, kami telah lama menunggumu. Begitu mereka mendarat, seorang lelaki tua berpakaian putih tak kuasa menahan senyum. Ia adalah penguasa kota kuno Canyuan, yang dikenal sebagai Taois Canyuan oleh penduduk Chu Utara. Tidak masalah, tidak masalah. Salman Hao Tian tersenyum dan duduk di kursi yang disediakan untuk keluarga Hao Tian mereka. Namun, jika berbicara tentang Taois Canyuan, memang ada hubungan yang sangat erat di antara mereka. Dari segi senioritas, Salman Hao Tian adalah paman buyutnya. Namun, di kota kuno Canyuan, mereka tidak akan membahas hal-hal ini denganmu. Jika kamu memiliki ikatan darah dengan keluarga Hao Tian, secara alami kamu juga memiliki ikatan darah dengan keluarga Yuan dan keluarga Yin Yang. Jika mereka membahasnya seperti itu, maka aliansi Canyuan akan menjadi tidak berarti. Oleh karena itu, leluhur dari ketiga keluarga tersebut cukup cerdas. Mereka semua memiliki hubungan darah dengan ketiga keluarga tersebut, sehingga mereka tidak memiliki kecenderungan khusus. Kota kuno Canyuan, terus terang saja,
hanyalah platform yang mereka gunakan dalam duel mereka. Menurutmu siapa yang akan paling banyak menang kali ini? Charlie dan kelompoknya baru saja duduk ketika mereka mendengar suara diskusi dari segala arah. Ketiga keluarga itu bukanlah satu-satunya yang berpartisipasi dalam aliansi Chanyuan. Banyak kultivator independen juga datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Tentu saja, ada banyak individu kuat di antara para kultivator independen ini, karena ada banyak sekali bakat terpendam di antara mereka. Saya rasa aliran Yin yang memiliki peluang lebih besar untuk menang, kata seseorang sambil mengelus janggutnya. Saya dengar semua murid yang mereka undang berasal dari daftar 100 teratas, dan peringkat mereka cukup bagus. Keluarga Yuan juga tidak kalah hebat. Kudengar mereka bahkan mengundang Brake Bai, yang berada di peringkat 71, untuk datang berkunjung. Keluarga Haotian benar-benar dalam masalah kali ini. Seseorang tanpa sadar melirik Salman Haotian dan yang lainnya, lalu menoleh ke kiri dan kembali menatap Jessie. Dia yang terkuat, Jessie, peringkat ke-79. Tapi siapa anak bertopeng itu? Banyak mata tertuju pada Charlie, tetapi mereka tidak mengenali latar belakang Charlie. Dia mungkin seorang kultivator nakal. Charlie sama sekali mengabaikan diskusi dari semua pihak, dan terus mengasah pedang langit merahnya. Dia sangat santai menghadapi aliansi Chanyuan sejak awal, dan meskipun kedua pihak lain telah mengundang 10 ahli terbaik, dia sama sekali tidak takut. Ini adalah kepercayaan dirinya yang mutlak. Sepertinya kita datang terlalu awal. William melirik sekeliling dan melihat bahwa selain para kultivator yang datang untuk menyaksikan pertempuran, dia tidak melihat siapapun dari dua keluarga lainnya. Mereka memang selalu arogan, kami sudah terbiasa, kata Selena pelan. Keluarga Yuan telah tiba. Tak lama kemudian, suara lantang menggema di aula, dan guru Chanyuan beserta yang lainnya berdiri satu persatu. Saudara Taois Yuan, silakan duduk. Tentu saja, tentu saja. Seorang tetua dari keluarga Yuan bertukar sapa, tetapi tidak lupa melirik Salman Haotian dengan tatapan mengejek di matanya. Dia adalah Solomon Yuan, kepala keluarga Yuan saat ini. Sialan, Drake. Mata Robert sudah tertuju pada salah satu kultivator muda dari keluarga Yuan. Sialan, peringkat 71, bagaimana mungkin aku bisa mengalahkan mereka? Zerke mengumpat pelan. 8 orang lainnya juga semuanya murid dari peringkat awan dan angin, kata William sambil menggaruk kepalanya dengan kesal. Guru, ini, Nina mengerutkan kening sambil menatap Lena Hua. Mari kita lakukan yang terbaik. Lena Hua menghela napas tak berdaya, melirik Salman Haotian di sampingnya. Salman. Sepertinya mereka tidak ingin kita membalikkan keadaan kali ini. Salman Haotian tidak berbicara, tetapi alisnya berkerut erat. Sembari mereka berbincang, Drake yang duduk di seberang mereka dengan santai mengambil cangkir tehnya, menyesapnya, dan melirik mereka dengan tatapan main-main. Ketika ia melihat bahwa itu adalah William dan kelompoknya, senyumnya menjadi semakin geli. Membawa sekelompok alkemis untuk berduel, sungguh konyol. Teman muda Drake, apakah kau merasa tertekan? Solomon Yuan terkekeh pelan dari samping. Kita abaikan saja keluarga Haotian. Drake tersenyum santai. Tapi aku tidak yakin tentang keluarga Yin Yang. Kudengar Romeo, yang berada di peringkat ke-69, pernah bersekolah di sana. Kurasa aku bukan tandingan Romeo. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Solomon Yuan tersenyum mengejek. Keluarga Haotian toh sudah kalah, jadi kedua keluarga kita bisa membagi wilayah mereka. Bersambung.